Salam Jemaat GPSDI yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan. Kalau hari ini kita ada sebagaimana ada, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentunya kita rindu, mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana ada, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini yang sudah kami terima. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terpuji nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang mengubah kehidupan kami. Firman-Mu yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambil dari Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, seringkali perpisahan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Perpisahan adalah sesuatu yang mungkin membuat kita bersedih. Dalam sebuah kehidupan, kita sadar seringkali ada perjumpaan, seringkali ada perpisahan. Tapi bagaimana kita merespon perpisahan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perpisahan sesungguhnya tidak perlu disesali, tidak perlu ditakuti. Sebab sesungguhnya dalam pertemuan ada nilai, dalam pergaulan ada nilai, dalam perpisahan pun ada nilainya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari apa yang sudah kita baca. Peristiwa kematian Yesus Kristus sungguh memang menghancurkan perasaan murid-muridnya, menghilangkan harapan dalam kehidupan. Apa yang diharapkan musnah. Jika kita lihat peristiwa di Emmaus, perjalanan murid Tuhan Yesus ke Emmaus, dan di situ dia bertemu dengan Yesus, menggambarkan betapa perasaan kehilangan harapan, kehilangan semangat hidup. Murid-murid Yesus sangat terluka. Murid-murid Yesus sangat menderita hatinya. Tapi peristiwa kebangkitan yang Yesus alami, kebangkitan yang kita lihat lewat kebenaran firman Tuhan, memberikan harapan yang baru kepada setiap orang. Terlebih pada saat itu kepada murid-muridnya. Kebangkitannya memberi sukacita. Nah, selama 40 hari, Yesus hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan selama itu juga Yesus mempersiapkan supaya ketika Yesus harus kembali ke surga, mereka tidak merasa sedih. Mereka tidak merasa kehilangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam Lukas 24 ayat 55 sampai 53, jelas memberikan gambaran bagaimana Yesus memberkati ketika terangkat ke surga. Ketika Yesus
memberkati mereka, dan kemudian awan menutup. Sebuah peristiwa yang luar biasa. Apa yang Yesus lakukan adalah memberkati mereka dan memberkati. Karena kalau kita lihat kata yang menarik, ya, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Lalu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati, Yesus terangkat. Sangat luar biasa. Nah, apa dampak dari berkat itu? Seringkali kita hidup suka sekali diberkati, tapi apakah berkat yang kita terima mengubah kehidupan kita? Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dampak apa yang terjadi ketika kita menerima berkat? Belajar dari kehidupan murid-muridnya. Ketika menerima berkat, yang pertama yang dilakukan jelas sekali, mereka menyembah. Dikatakan lalu Yesus membawa keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Maka sujud menyembah mereka. Mereka sujud menyembah. Yang pertama, murid-muridnya menyembah. Apa sih penyembahan dalam kehidupan kita? Penyembahan dalam kehidupan kita adalah ekspresi penundukan diri kepada Tuhan melalui penghormatan. Ekspresi pengakuan Tuhan melalui tindakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi ketika murid-muridnya menyembah, mereka sedang melakukan satu tindakan, sebuah pengakuan. Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai ke 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Berbicara tentang penyembahan, berbicara tentang sebuah pengakuan. Pengakuan yang sangat luar biasa dari murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Jadi penting kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang kedua, mereka sangat bersukacita. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bersukacita adalah bersuka hati atau bergirang hati. Bersukacita dalam keadaan yang baik, bahagia, menandakan bahwa seseorang dalam suasana yang baik-baik saja. Dalam Alkitab, perasaan ini digambarkan dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus dalam beberapa suratnya yang disampaikan kepada beberapa jemaat, baik ada di Roma, baik yang ada di Filipi, baik yang ada di Tesalonika, bahkan beberapa jemaat yang lain, dia menekankan bahwa jemaat-jemaat itu harus bersukacita. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Dan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Mengapa bersukacita ini penting dalam kehidupan kita? Karena sesungguhnya kalau kita menyadari sukacita dalam kehidupan kita, itu sangat berarti dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, sukacita itu baik bagi kerohanian kita. Sukacita berkaitan dengan kepuasan yang mendorong kita untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Sukacita meningkatkan kekebalan hidup kita. Sukacita memberikan satu kekuatan yang baru. Maka penting sekali kita belajar bersukacita, sangat penting dalam rohani kita. Yang kedua, sukacita itu baik dalam kehidupan sosial. Ya. Kalau kita orang yang ceria, orang yang suka menunjukkan senyum sukacita, bisa jadi orang lain merasa diberkati dengan gaya kehidupan kita. Ya. Tapi kalau kita menampilkan kehidupan kita ibarat seperti pepaya, muka kita penuh muram, penuh dengan masalah sepertinya, mungkin orang lain bisa saja berprasangka macam-macam. Mungkin kita sedang berbeban berat, mungkin kita sedang mengalami masalah yang tidak ada solusinya, dan lain-lain. Dan hal ini membuktikan bahwa sukacita sebenarnya bisa menularkan energi positif bagi orang lain. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan ketika orang melihat dan kemudian menemukan sukacita dalam hidupnya, maka kehidupan sosial kita sangat baik. Sukacita yang ketiga itu secara medis tentunya itu baik bagi kesehatan. Ya, di dalam Amsal 17, kita akan buka bersama-sama, Amsal 17 di ayat yang ke-22. Ya, Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Bahkan dengan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mengapa kita harus bersukacita? Dan pasti di dunia kedokteran pun setuju. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat. Seringkali kehilangan sukacita, seringkali kehilangan damai sejahtera karena keadaan. Seharusnya kita tidak boleh kehilangan damai sejahtera karena keadaan, karena sesungguhnya damai sejahtera itu sumbernya daripada Tuhan, bukan dari keadaan. Ketika orang berbeban berat, seringkali mereka mencari yang namanya hiburan. Ya, hiburan manusia terbatas, tapi sukacita dari Tuhan tidak terbatas. Hal yang ketiga, apa yang dilakukan murid-muridnya adalah senantiasa berada di dalam bait Allah. Senantiasa berada di dalam bait Allah. Apa sih makna bait Allah? Yang pertama, bait Allah adalah kumpulan orang-orang percaya. Yang kedua, bait Allah adalah tempat. Yang ketiga, bait Allah ada sesuatu yang harus selalu terpelihara. Bapak Ibu yang terkasih, bait Allah itu kudus. Jadi mengapa penting untuk senantiasa berada di dalam bait Allah? Ya, berada di dalam bait Allah, berada dalam kumpulan orang-orang percaya, berada dalam tempat kediaman Allah, berada dalam tempat yang senantiasa terpelihara oleh Allah, dan tempat yang kudus. Maka kalau kita menyadari relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan akan tergambar dari hubungan kita dengan sesama. Banyak orang berkata, yang penting hubunganku dengan Tuhan. Tapi lupa
hubungan dengan sesama. Kalau kita menyadari bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang sama-sama orang percaya, mari kita sama-sama bersekutu. Itu memaknai kita senantiasa berada di bait Allah. Menjalin relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan saudara-saudara orang percaya. Yang berikutnya, kita akan belajar kalau bait Allah itu sebagai orang percaya, maka ada yang namanya satu kesatuan. Kalau bait Allah itu adalah sebagai tempat kembali, harus ada yang namanya penyembahan. Kalau bait Allah itu adalah hidup dalam kekudusan yang harus terpelihara, maka sudah sepatutnya orang percaya hidup dalam kekudusan. Kalau bait Allah itu berbicara tentang hidup dalam pelayanan, maka jalani pelayanan sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Lukas pasal yang kedua, Lukas pasal yang kedua ayat 36 dan 37. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Sekali lagi, Hana, seorang nabiah, menggunakan bait Allah sebagai tempat bagaimana dia terus menjaga kehidupannya dengan Tuhan dan tentunya kehidupannya dengan sesama. Hal yang keempat yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah memuliakan Allah. Memuliakan Allah berarti memberi kemuliaan. Istilah kemuliaan di sini tentunya sangat kaitannya dengan kemuliaan Allah itu sendiri, bukan sekedar kemuliaan manusia. Dalam perjanjian baru, kalau kita belajar mengandung arti kemegahan yang luar biasa. Di dalamnya ada yang namanya penghormatan dengan pujian dan syukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita mengacu bagaimana kita memuliakan Allah, sedang Allah itu penuh dengan kemuliaan, seberapa banyak kemuliaan yang akan kita berikan. Kita hanya mengembalikan bahwa kemuliaan milik kepunyaan Allah, bukan milik kepunyaan manusia. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, saya akan bacakan di 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Paulus mengingatkan supaya jemaat Tuhan memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Tidak menyerahkan tubuhnya untuk sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka penting mengembalikan kemuliaan yang Tuhan miliki. Jangan pernah merebut. Jangan pernah, kalau bahasa istilah yang sering kita dengar, mencuri kemuliaan Allah. Sebab tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Itulah tujuan hidup orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang menjadi berkat. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang memberi kesaksian. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup dengan keteladanan Kristus. Inilah suatu kehidupan yang berkualitas di dalam memuliakan Tuhan. Bukan sekedar kehidupan yang biasa-biasa saja. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7, semua orang yang disebutkan dengan namaku dan yang kuciptakan untuk
kemuliaanku yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sudah dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita menerima berkat daripada Tuhan, berkat kenaikan Yesus Kristus, apakah berkat itu mengubah kehidupan kita? Ketika kita menjadi pribadi yang mengakui ketuhanan Yesus Kristus, ketika kita sadar betul bahwa kita perlu bersekutu dengan Tuhan dan sesama, dan ketika kita sadar betul bahwa kita harus memuliakan Tuhan, itu menjadi tujuan kita. Yesus naik ke surga meninggalkan berkat yang luar biasa. Berkat yang tidak ternilai. Itulah sebabnya murid-muridnya kembali sangat bersukacita. Jadi yang terpenting adalah jika Tuhan memberkati kehidupan kita hari-hari ini, maka jangan biarkan berkat itu memisahkan kita dari Tuhan. Maka tetap menyembah Tuhan. Mengakui Tuhan, karena Tuhan sumber kehidupan. Jika Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, sekali lagi, terima dengan sukacita. Dan biarlah sukacita itu juga terpancar dalam kehidupan kita. Kita bagikan kepada orang lain, dan orang lain merasakan sukacita daripada Tuhan. Jika berkat itu menjadi bagian kehidupan kita, sangat penting diperhatikan bahwa berkat itu harus mendatangkan kemuliaan Tuhan. Berkat itu harus mengikat kita dengan Tuhan dan mengikat kita dengan sesama. Jangan biarkan berkat Tuhan itu memisahkan segala sesuatunya. Mari kita merenungkan firman Tuhan saat ini. Kita percaya Tuhan sudah memberkati. Janji-janjinya akan terus digenapi. Yesus sudah melakukan 4K dari 5. Kelahirannya sudah terjadi. Kematiannya sudah terjadi. Kebangkitannya sudah terjadi. Kenaikannya sudah terjadi. Tinggal satu lagi. Kedatangannya kali kedua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Materaikanlah firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sadar betul bahwa Engkau sudah memberkati kami. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarkan kami terus menyembah Engkau. Biarkan kami terus bersukacita dan sangat bersukacita. Biarkan kami terus merindukan bait Allah dalam hidup kami. Dan biarkan kami memuliakan Engkau dengan berkat yang sudah Engkau berikan. Karena sesungguhnya berkat itu sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memperingati bahkan merayakan kenaikan-Mu ke surga. Ketika Engkau meninggalkan kami, seperti Engkau juga meninggalkan murid-murid-Nya untuk ke surga, kami tidak pernah merasa sendiri. Kami tidak pernah merasa sedih, karena sesungguhnya berkat ilahi itu sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau memberkati jemaat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, sehingga berkat-berkat ilahi menjadi bagian dari jemaat GPSDI Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Berkati Bapak dan Ibu Gembala. Kami percaya kasih anugerah-Mu tercurah. Ada berkat ilahi yang terus mengalir dari atas turun ke bawah. Melalui Bapak Ibu Gembala turun kepada jemaat-jemaat.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji namamu, berkati jemaatmu Tuhan. Kalau hari ini ada yang sedang sakit, Tuhan Kau sembuhkan. Yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Yang sedang mengalami kegalauan, kegelisahan hidup, Tuhan beri ketenangan, berikan damai. Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bisa sama-sama merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Memperingati kenaikan-Mu ke surga. Walaupun kami terpisah secara tempat, tetapi kami percaya Engkau yang sudah mempersatukan kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat ilahi. Biarlah damai sejahtera dari Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan kita percaya berkat Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Tetap semangat selalu menghadapi kehidupan ini dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Amin.